Simon mengangguk dengan sungguh-sungguh dan bertanya padanya. Jangan khawatir, karena ini masalah hidup dan mati. Keluarga Rothschild tidak akan pernah berdiam diri dan menonton. Katakan padaku, kamu berasal dari keluarga mana? Wanita itu dengan cepat berkata, Tuan, saya dari keluarga Donald. Namaku Jenny Donald, dan suamiku adalah putra sepupumu Julia. Saya ingin tahu apa Anda masih mengingat saya. Julia. Simon mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Sepertinya dia memang punya sepupu seperti itu. Namun ayah sepupu ini sudah meninggal dunia setelah ayahnya mewarisi keluarga. Itu menjadi keluarga jaminan, dan setelah dia menikah, dia menjadi keluarga agunan paling rendah hati dengan nama keluarga asing di antara keluarga agunan. Dan putranya sendiri tidak akan terlalu terkesan. Meskipun hubungan itu jauh, Simon masih merasa ini adalah kesempatan bagus untuk membuat semua keluarga agunan percaya padanya. Jadi dia berkata, ternyata dia adalah menantu perempuan Julia. Jenny, tolong beritahu aku secara detail. Bagaimana suami dan anakmu menghilang? Jenny menangis dan berkata, Tuan, putra saya Eric Donald dikirim ke Indonesia tahun lalu untuk bertanggung jawab atas urusan keluarga Donald di Indonesia. Namun, tidak lama setelah dia pergi ke Indonesia, dia menghilang di Jakarta. Suamiku, Martin Donald, pergi ke Jakarta untuk mencarinya dan menghilang juga. Martin Donald sudah lama melapor ke Jakarta. Ayah Melissa, pimpinan Houston Group, diracun sehingga menyebabkan gagal ginjal. Ia kemudian mencoba menggunakan sumber ginjal tersebut untuk memaksa Linda menjadi kekasihnya dan menjual rahasia bisnis Houston Group. Sekarang Eric Donald dan ayahnya Martin dipelihara di peternakan anjing Johan. Meski berkepala 8, Simon tidak bisa membayangkan masalah ini ada hubungannya dengan sponsor kesehatannya saat ini. Begitu dia mendengar bahwa orang tersebut hilang tapi tidak ditemukan, dia langsung berkata dengan wajah serius, "Ini tidak masuk akal, tidak peduli siapa yang berani melakukan apapun terhadap kerabat Rothschild. Mereka mencari kematian mereka sendiri. Jenny, jangan khawatir, aku pasti akan berusaha untukmu dalam masalah ini." Pernyataan Simon membuat Jenny menangis dan membungkuk bersyukur. "Terima kasih, Tuan yang terhormat. Terima kasih banyak." Bagi Jenny, dia sudah kehabisan akal. Tapi dia masih belum melihat jalan yang baik, dan dia tidak berani meminta bantuan keluarga Rothschild. Bagaimanapun, dia tahu di dalam hatinya bahwa keluarga Rothschild sebenarnya meremehkan kerabat jauh mereka. Tapi bukankah ini suatu kebetulan hari ini? Simon tiba-tiba mengulurkan ranting zaitun ke keluarga sampingannya. Dan Jenny segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Keluarga agunan lainnya tentu saja sangat berterima kasih. Dan senang melihat Simon begitu bertanggung jawab terhadap keluarga agunan. Simon berdiri saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, kalian bisa pergi ke kantor penghubung klan sesegera mungkin. Aku akan mengatur agar bawahanku yang paling terpercaya ditempatkan di sana untuk berkonsentrasi menyelesaikan masalah yang kalian hadapi." Saat Simon mengucapkan kata bawahan, semua putra menyadari satu hal. Orang tua itu mewaspadai mereka. Secara umum, jika kamu benar-benar ingin menghubungi kerabat, itu harus menjadi salah satu yang paling cocok untuk dipilih dari anggota keluarga. Dan ini juga merupakan cara terbaik untuk membuat keluarga agunan ini merasa dihargai. Namun lelaki tua itu mengesampingkan begitu banyak putra dan cucunya dan memilih untuk membiarkan bawahannya mengambil peran ini. Artinya meskipun dia ingin memperkuat hubungan dengan keluarga agunan, ia juga ingin membuat pemisahan antara anak dan cucunya serta keluarga agunan. Dengan cara ini, tujuan sebenarnya mendekatkan diri dengan keluarga agunan dapat dengan mudah terungkap.
yaitu untuk menjaga terhadap anak cucu tersebut. Saat ini, putra sulung Jack merasa semakin tertekan. Dia mengutuk dalam hatinya, orang tua itu takut aku akan bersatu dengan kerabat untuk memberontak di masa depan. Sekarang dia langsung menyerangku dari dalam dan luar. Aku tidak bisa menerobos secara internal dan tidak bisa meminjam kekuatan dari luar. Dengan cara ini, aku selalu dapat dijabat sebagai pewaris olehnya. Mustahil. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Untungnya, Tama hanya memberi orang tua itu hidup beberapa tahun lagi. Bahkan jika lelaki tua itu berusaha keras, dia tidak akan bisa menyerah selama beberapa tahun lagi. Ketika kesehatannya memburuk, meskipun dia tidak mau menyerah, dia harus menyerah. Segera setelah itu, Jack tiba-tiba menjadi sangat panik dan menghela nafas. Jika di masa depan, seperti yang dikatakan Sofia, Tama bisa membiarkan lelaki tua itu hidup lebih lama dariku. Ini akan berakhir jika Tama terus memperpanjang umur orang tua itu. Aku pasti tidak akan selamat dari orang tua yang curang. Saat ini, Jack sangat ketakutan. Dia tahu bahwa dalam keadaan orang tua itu saat ini, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk hidup lebih lama, dan dia pasti akan mengontrol posisi kepala keluarga. Dan tidak akan pernah membiarkan dirinya sukses dengan mudah. Oleh karena itu, masa depannya sepenuhnya ada dalam pikiran Tama. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk pergi menemui Tama untuk memberi penghormatan ke dermaga besok. Untuk bertobat, dan pada saat yang sama menunjukkan kesetiaannya. Saat ini, sikap Simon membuat keluarga Agunan hadir secara ekstrim. Memberi mereka rasa ketulusan yang nyata. Simon ingin memenangkan hati keluarga Agunan ini dan berencana mencari teladan untuk dijadikan teladan. Tak disangka, Jenny sempat menangis dan menyampaikan permohonannya di depan banyak orang. Menurutnya, ini adalah kesempatan terbaik untuk menunjukkan keberanian, kekuatan dan kredibilitas sang patriark. Dan sepertinya itu tidak akan sulit. Itu tidak lebih dari ayah dan anaknya yang hilang di Indonesia. Hanya ada 3 akibat: orang tersebut meninggal, atau orang itu hidup tapi tersembunyi oleh dirinya sendiri, atau orang tersebut masih hidup tapi disembunyikan oleh orang lain. Kalau tipe yang pertama, maka itu yang paling mudah. Temukan saja mayatnya dan berikan penjelasan pada wanita itu. Jika itu tipe kedua dan ketiga, carilah kedua pria itu. Terlepas dari apa mereka sengaja menyembunyikannya, kita tetap harus menyembunyikannya secara pasif. Singkatnya, jika kita membawa mereka kembali ke Amerika, maka kita akan tamat. Jadi, dia melihat ke arah anggota langsung Rothschild di kedua sisi meja konferensi dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang bersedia menjadi sukarelawan pergi ke Indonesia untuk membantu Jenny membawa kembali suami dan putranya?" Semua anak dan cucu saling berpandangan. Siapa yang ingin meninggalkan New York pada saat seperti ini? Jika ada perubahan di New York selama periode ini dan mereka berada di Indonesia, bukankah mereka akan kehilangan kesempatan untuk bersaing? Mau tidak mau Simon merasa sedikit marah saat melihat tidak ada seorang pun di kelompok itu yang angkat bicara. Anak dan cucu ini biasanya berjumlah 5-6 orang. Dan mereka semua mematuhinya. Tapi ketika dia benar-benar ingin mereka maju, mereka seperti anjing. Jika tidak ada saat seseorang berkelahi denganmu, di mana kamu meletakkan wajahmu? Tepat ketika Simon merasa sedang menunggangi seekor harimau, putra sulungnya Jack tiba-tiba berdiri dan berkata, "Ayah, lepaskan aku, ini terkait dengan keselamatan pribadi kedua klan. Kita harus memberikan perhatian yang cukup terhadap hal itu. Kamu sudah tua, jadi wajar saja. Jika aku tidak bisa membiarkanmu pergi ke sana secara langsung, izinkan aku. Putra tertua, pergi ke Indonesia atas namamu." Astaga,
Simon sangat gembira, dan dia bahkan memuji penampilan Jack dengan marah. Dia menghela nafas dalam hatinya. Kalian yang bukan anak tertua, tidak ada di antara kalian yang rela meninggalkan New York. Tapi putra sulungku berinisiatif meminta bantuan. Sepertinya, Jack memang putra sulungku yang hebat, putra tertua yang berbakti. Memikirkan hal ini, dia menghembuskan seluruh nafasnya, menamparkan meja dengan penuh semangat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.